Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil azizir rahim. Walladzi khalaqal insana min tin Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Uthman wa Aliyin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Kita maknakan Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu ilaihi kepada Allah al-wasilah. Wasilah tu jalan mendekatkan kita kepada Allah. Awasilah bu, jalan mendekatkan kita kepada Allah. Abo yakin Bapak Ibu seluruhnya pasti membaca kalimat al-wasilah tiap hari. Awak baca tawi tapi tak takana dia awak. Bapak Ibu, ambo surahkan segentik. Ibu mengaji di siko 4 kali 8 kali sebulan. Ya bu. Hari Akai 4 kali, hari Kamis 4 kali. Ibu bertanya wajib, kok datang si guru kamari itu? Ada wasilahnya penghubung. Ada dabeng ngomong apa Ibu? Termasuk Ustaz Absar, itu wasilah. Yakin Bapak Ibu masuk tiap hari kita dengan al-wasilah? Belum. Saya lah Ibu, baru ngaji kena tanya. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Makanya kalau kita ngaji tasawuf Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf, hindarkan dulu mazhab-mazhab yang salah. Ada orang mengecik, mengawak kan minta-minta dah kan Nabi, minta salah ke Allah. Tak bisa. Karena kita itu punya dinding yang luar biasa banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna tadi Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah. Dapat itu.
Wassalatil qa'imah, salat yang akan kita dirikan. Ya, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati, berikanlah kepada Nabi kami, penghulu kami, Sayyidina Muhammad, al wasilata wal fadilah, wasilah dan fadilah. Jadi kalau ngaji tasawuf, hindarkan, buang dulu kaji-kaji yang mengatakan mengawak ke wasilah mana, langsung saja ke Allah. Bu, kami bisa ngaji ke siko, bu, bukan karena langsung dapat ilmu dari Allah. Kami punya guru, guru kami punya guru, guru kami punya guru, guru sampai ke para sahabat, sampai ke Rasulullah, baru Bapak Ibu tersampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau perlu al-wasilah. Makanya ayat yang kita bacakan tadi pun berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ibu pernah sebut Jokowi? Kau tidak pernah? Wasilah ibu nak do. Abu pernah bu? Contoh. Kau pernah? Ada kakak abu menteri bu abu sebut. Kita di Sungai Puago, alhamdulillah bu, sedunia bu, ibu punya 3 anggota dewan. Ya. Mohon maaf, kita direkam bu, kami di Kubang Putih bu, tak ada punya anggota dewan bu. Tak bisa langsung sih ke obati ya bu. Tapi ketika ada wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah, kamu carilah kepada Allah wasilah. Arti wasilah, cara atau jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ibu sampaikan dalam kaji tasawuf. Bapak Ibu, apa semua ayat mencari manakan? Wajahidu, kita penting berjihad bersungguh-sungguh, berjuanglah fi sabilih, ya Allah Subhanahu wa taala. Bisa berjihad jo diri, bisa berjo haratu. Bahkan apa Ibu Allah muliakan, Abu Kulli sagetek kaji balik. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Allah perjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram hingga Palestina di Aqsa. Nabi 5 kali berarti apa Ibu? Pemberhentian yang keempat namanya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Kata orang Yahudi, orang Nasrani namanya Bethlehem. Itu kalau bahasa Bethlehem. Dalam Al-Quran, dalam hadis Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi sampai ke Palestina Aqsa, Allah nampakkan ke Rasulullah 7 balik tamsil, perumpamaan karajo umat Rasulullah. Para buah bu, 7 balik. Dari dan 7 balik tadi Bapak Ibu, 2 rancak nampak di Rasulullahnya. Ayang nampak di Rasul yang rancak 2 nyebut ya. Berapa bu? 2. Nyebara cukup? 7 balik. Barang buruk tu 5 balik. Rancak berapa cukup? 2. 7 balik tafsir perumpamaan umat Nabi, 2 yang rancak, 5 balik yang buruk. Nama ibu, yang buruk dan rancak. Rancak. Yang kamu sampaikan yang buruk saya dulu. Tak takut ibu. Atau Rasul mencari ada satu umat golongan nyetokok kepalanya, hancur cair. Lah hancurnya, lah cairnya elok balik, ditokok pula balik, hancur. Kecik Nabi ke mereka Jibril, siapa mereka Jibril?
Itu umatmu ya Muhammad nan bari sujud bari ukhuwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang situ bu? Aduh siko. Contoh mangke taluk denyo, batukang taluk. Ya. Bahkan cako Bapak Ibu, ambo sudah karajo cako bu. Di hari panen bu semua kurang ianya. Datanglah tukang semua batigo karajo bu. Taluknya masuk ke dalam, taluknya mangke baban, mangke batu, tapi sujud baik. Ada nampak ya Rasulullah bu, orang yang kukunya tabik dari timbago, nyogawi mukonya, nyogawi badannya habis. Ditanya Rasulullah, siapa mereka Jibril? Itu umatmu ya Muhammad. Nan aib orang nampak aibnya. Ada orang bentuk tubuh. Lailo dia. Lai siko. Orang tua gajah di Anyi bu apa tu? Gajah di palu buah mato tak nampak. Samui di sultan nampak. Buruk orang saya nampak. Oi, kau ceki kau mah kau ceki kurang. Yang anyu pak. Kau sampili. Orang bak kurban bapak ibu ibu. Nyo nak satu kurban. Keciknya kurban mahana dimudiak dia murahnya mengaka mahawana ikhlas yang peralunya nyo nak satu. Ada orang tunggu, tapi macam lainnya. Kadang-kadang awak tunggu macam itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak yang nampak di Rasulullah buruk-buruk tadi bu. Aku sampaikan yang rancaknya dua. Rancak dua 6 buruk dia boleh bayar. Ayang rancak nampak di Rasulullah. Ada satu kaum nyo tanam menyabit, tanam menyabit. Ada kalau bu, kamu boleh jawab. Bu, ulang balik ayat rancak nampak Nabi. Ada orang bapak ibu tanam menyabit, tanam menyabit. Ustaz Absor paham menyabit tu? Paham ya? Kalau enggak paham bisa sampai panen. Sebab agak panjang kepala Absor alam menyabit. Tapi lah mulai Pak tahu. Alam mulai ya. Nyo tanam, nyo sabi, nyo tanam panen siapa mereka ya Jibril? Itu umatmu ya Muhammad yang harinya nyo habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haratonya untuk beribadat, waktunya untuk beribadat, lidahnya untuk beribadat, matanya untuk beribadat, kakinya untuk beribadat. Itulah orang yang jahidu fi sabilillah bi anfusikum, dengan dirinya dan harta mereka. Itu yang rancak nampak Nabi. InsyaAllah Bapak Ibu yang hadir di Siko akan mendapatkan nilai kelak seperti itu Bapak Ibu. Anak kedua, wa tu'minuna billah. Rasul mencium bau yang harum. Rasul tanya kata, bau apa kata harum sangat semerbak? Iko bau nasi masyitah. Siapa masyitah? Tukang sikit rambut di kerajaan Fir'aun. Ketika jatuh sikit, apa kecil masyitah? Ta'asa Fir'aun. Bahasa cilako je lah Fir'aun. Kecil. Kenapa demikian? Karena Fir'aun dah memaksakan diri menjadi Tuhan, menyombongkan diri menjadi Tuhan. Ta'asa Fir'aun, cilako je lah Fir'aun. Kita boleh mendoakan orang kafir yang semena-mena kepada agama kita, ya Allah hancurkan mereka ya Allah, boleh. Tapi kalau orang mukmin tak boleh doakan terbaik. Waktu balik kadang-kadang orang-orang kafir kita doakan. Urusan nak kita laknati tak boleh baik. Cekir mah nak orang. Untuk tuan bansai kau bisuak, tak boleh tu dah bu. Kalau lo cekir ya Allah, jadikan orang pemurah ya Allah.
Kok jadi pejabat, jadikannya pejabat yang merakyat ya Allah. Oh kadang-kadang laman jabat kita saponya habis itu nak terpilih gitu loh. Rupanya dia nak terpilih doanya wak matilah. Tidak boleh apa. Tapi mendoakan orang kafir boleh. Rasul ajarkan doa Allahumma ansurna wal muslimin ya Nabi. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah orang-orang muslim. Wa ali kalimataka ila yaumiddin. Tinggikan kalimatmu ya Allah hingga hari kiamat. Wa ahlikil kufrata wal mubtadi'in. Hancurkan orang-orang kafir ya Allah, hancurkan orang-orang bid'ah. Wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu ya Allah, hancurkan musuh agamamu. Bapak Ibu, kita masyhur kita masyita Bapak Ibu. Akhirnya keimanan masyita yang kuat menjadikannya dibunuh oleh Fir'aun bersama anak dan suaminya Bapak Ibu. Kita beriman. Iman cie, jihad cie. Alhamdulillah Bapak Ibu, nan sedang kita lakukan kini adalah bentuk dari masalah keimanan, perwujudan dari iman awak. Kita berjihad kini kamari. Ya Bu? Ya Bu? Ada kita nak berjalan tadi Bu kamari. Ada yang bawa to, dia to sampai-sampai isi to tu dua balik, di sini tujuh balik diorang. Ya, ibu dah kesal loh, cakap kau nak kapai kau nak kau. Tak boleh ada. Abu dapat cerita itu kabarnya. Tak boleh ada. Ya. Awak cakap kurang pai dua balik hanya ambil to rumahnya lapas kau jawab keluarlah ibu ke hanya pai je kau cakap indah nak kau. Bu, lapangkan saya. Lapang. Amo cerita ibu sete. Sekitar 5 tahun lewat lah Bapak Ibu. Ambo asapi mengaji mugari Bu. Nampak dan Bu apa-apa Bu dilapau Bu. Bahkanlah pulang Bu mengaji Isa Bu. Sinan tu macam bom Bu Bapak. Itu malih nanti Bu. Bahkan apa yang saya mau sampaikan itulah isi narakonya Bu. Tapi kini tak ada Bapak Ibu. Tak boleh ya Allah. Lalu Bu tunjuk di dalam apa ya Allah. Kok kau main silakan main di lampau. Tapi maghrib berhentilah main dulu. Itu Bu jiwa kita lah mulai tunduk Bapak Ibu. Itu yang tak sambung. Ya bulan puasa Bu, awak mengaji orang menggalih je Bu. Awak menggalih je piti ke piti saja. Tak boleh. Bu, kau nak menggalih je Bu di mana orang jual? Yang besok ke surau saja. Adima kita boleh jual. Bahkan mungkin Bapak Ibu, ibadah malam tu mungkin malam kekerajuan atau tak kekerajuan, tapi cari nafkah untuk anak, nafkah keluarga itu wajib Bapak Ibu. Itu contohnya gua. Kok mengenasi ya Allah, untung-untungnya jual nasi orang yang musafir. Kan masalah itu gua. Orang yang mudarat, orang yang sakit. Coba bayangkan apa Ibu, tidak ada orang mengenasi siang contohnya Bu. Ibu sakit, ibu boleh nak puasa, ibu letak nasi nak ada. Kamu akan cari. Makanya kini cara pandang beragama bedakan Bapak Ibu. Seandainya dia berbuat maksiat, dia orang mukmin, doakan ya Allah, berikan dia petunjuk ya Allah. Jangan dilaknati, jangan disumpahi. Hanya awak nak kajian elok yang bodoh nak kena awak nak boleh. Aku yang tak salah Ibu. Tapi kalau mengaji hukum kamu salah itu kalau orang tasawuf memandang berbeda. Ambulan kaji kita balik. Ya, kaji awak cakap. Kaji awak bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah tu al-wasilah. Wasilah dan akan mendekatkan kita kepada Allah. Apakah zikir, baca Quran, yang termasuk berkurban. Lah masak rendang Bu?
Jamu rambut, menjamu rambut bu wal wasilah. Itu makanya bu kurang sesuai apa ibu mengatakan ada orang gini bu mengaku orang rayu go Ustaz awak ke mendoa ke rumah mendoa mengaku yang mendoakan orang tua terdahulu. Aku curang, tak ada orang zaman Nabi bid'ah rumah orang. Ini malu ke bid'ahnya bu mengundang orang ke rumah makan bu. Mau undang orang ke rumah api makan tak bid'ah tu. Niatkan segala jamuan tadi dibanyakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ya Allah kirimkan ke arwah orang tua kami. Aku yang waqtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu cari wasilah untuk dekat kepada Allah, kamu berjihad fi sabilillah, la'allakum tuflihun, pasti kamu mendapatkan kemenangan. Muflihun tu beda jo muflih dunia. Orang yang menang dunia belum tentu menang di akhirat. Tapi makna muflihun menang dunia apalagi akhirat. Makna muflih itu menang kelak di akhirat Bapak Ibu. Bapak Ibu Allah muliakan, hamba langsung ngaji dari Bapak Ibu. Sampai kita mukadimah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang paling indah, kalimat alhamdulillah. Hamba menambahkan Bapak Ibu, mari perbanyak beristighfar, banyak-banyak doa minta ampun kepada Allah, i'tiraf. Termasuk bacalah doa Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an wala taj'alna minal qanitin. Kita minta nanti Ustaz kita menuliskan untuk kita bersama-sama. Ustaz, doa apa tu Ustaz? Doa minta hujan bu. Lah terasa bu? Ana terasa. Panen semua karya sawah nak bisa ditanam, parak nak bisa ditanam. Ya, apa langkah kita? Perbanyak minta ampun kepada Allah. Perkuat ukhuwah Islamiyah. Hilangkan dendam. Tumbuhkan sifat pemaaf. Tumbuhkan sifat sabar. Tumbuhkan sifat reda. Berharap kita setiap ibadah salat awal Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, tuangilah kami hujan ya Allah. Wala taj'alna minal qanitin. Jangan jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Kini waktu banyaknya bilo lari kau hujan. Panik kapan sehari. Tenaga bakaran akan yuk ke asalah panik wa api wa kawannya. Mau ruku apa-apa kenapa bu hanya wa lapani maisok je baru je. Ya, harilah sangin gua tambah luangin leh. Bu, perbanyak istighfar, meminta maaf, memberikan maaf, hilangkan dendam, pertebal reda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkanlah boleh Bapak Ibu ketika Jumat di rakaat yang kedua kita qunut nazilah lah Pak. Bahkan dalam aturannya Bapak Ibu, setiap salat 5 waktu kita lah boleh berkunut. Nak biasa awak minimal subuh kita berkunut. Bacalah qunut nazilah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Tidak ada zat yang bisa mendatangkan pertolongan, menurunkan hujan, mengademkan suasana hati kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nya ngiling-ngilu deh bilo lah kau hujan. Deh patang hujan rinai saja nya. Oh terangan di pasaman Rasul kami dah labik je, kami tidak gerah. Alah salah kami ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan. Kemudian awal kajian tadi Ustaz kita menyampaikan kaji kita minggu kedua insyaallah tasawuf. Hamba tadi mohon izin memohon kepada beliau untuk menyediakan tempat tuli awak karena hamba akan memberikan dasar-dasar ilmu tasawuf. Ya.
Judul kaji itu Usulut Tasawufi Khamsatun. Artinya apa ya? Usulu Tasawufi Khamsatun. Iko pokok-pokok ilmu tasawuf. Lama sampaikan pada lalu, tasawuf itu ilmu yang lebih erat kaitannya dengan hati kita manusia. Kalau fikih ilmu tasyariat. Kalau tasawuf lebih kepada hati ya Pak. Tapi orang tasawuf tidak melupakan perintah-perintah yang berkaitan dengan zahiriyah kita. Yang pertama, apa itu asal tasawuf? Yang pertama, yang paling pokok adalah taqwa Allah. Fis sirri wal alaniyah. Itu yang pertama. Kita maknakan nanti apa ini? Apa makna taqwa Allah fis sirri wal alaniyah? Bertakwa kepada Allah fis sirri, ketika sendiri, wal alaniyah, dan ketika ramai. Satu makna. Fis sirri yang kedua maknanya adalah hati. Sedangkan alaniyah maknanya Bapak Ibu adalah pada anggota zahir. Di orang yang bertasawuf itu orang yang bertakwa kepada Allah ketika dia sendiri, wal alaniyah, dan ketika dia rame-rame. Coba contohkan apa itu? Ya, ibu seorang di rumah, hari bulan puasa, hari yang ni contohnya apa itu? Ya, dia mau minum, makan. Itulah takwa fis sirri wal alaniyah. Fis sirri mana? Amna ketika kita surang, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu contohnya, memberikan yang pertama. Yang kedua, ada enggak Bapak Ibu di siko yang rutin salat malam? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibu bisa salat malam itu termasuk takwa kepada fis sirri. Bu, ada orang bu tak pernah sembahyang malam, tapi hari-harinya salat. Alhamdulillah. Ada orang bu, ketika nak banyak orang bu capek sembahyangnya bu. Tapi ketika berjamaah bu, para saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tak takwa namanya apa ya? Ya, bahkan mohon maaf baca ajaan pada kita rami. Baca dah tu ibu. Baca Allah. Kalau sembahyang surah bu latih inna a'taina wal asri. Kalau jadi imam bu Yasin sampai tamat. Hati-hati. Makanya dahulu kalimat sirri, baru kalimat wal alaniyah. Itu orang yang bertakwa kepada fis sirri, ketika dia sendiri, ketika dia sunyi, hatinya bertakwa kepada Allah. Bahkan apa ibu nyendak pernah mau beupik jati nusurah. Baalah dia kuat, baalah kok mangko bana kuat. Lah banyak sembahyang tapi susah deui bang. Ya. Lah khatam Quran wa tapi urang dak percaya kawa. Baalah wa itu ndak takwa fis sirri. Kita maknakan lebih ringkas Bapak Ibu. Apa makna takwa kepada Allah wal alaniyah? Nyo tunaikan zakat, nyo karajokan salat,
nya bersikap jujur. Ketika jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, itu namanya bertakwa kepada fil alaniyah. Makanya tasawuf mengajarkan kedua-duanya, kita diajarkan tunduk kepada Allah ketika sendiri kita pun diperintahkan tunduk kepada Allah ketika kita ramai Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu ibadah malam tarawih tapi tidak pernah berzakat, tidak pernah mengajak orang berbuat kebaikan, alaniyahnya kurang. Ada orang Bapak Ibu mengajak orang berbuat baik rajin, berzakat pun rajin, bersedekah pun rajin, tapi tidak pernah jaga malam, tidak pernah zikir hati, tidak pernah Bapak Ibu reda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwanya fil alaniyah saja. Bapak Ibu, mari pereso diri awak. Bagi Bapak Ibu yang sudah salat malam, alhamdulillah. Tapi jangan Bu, mohon maaf mohon izin Bapak Ibu, awak rajin jaga malam, tapi tiap pagi mengicik ke orang. Tadi malam nak sempat 8 rakaat, hampir rakaat sempatnya om. Ya. Oh biasanya malam tu khatam juz 9 jadi 30 wah. Tadi malam indah do Al-Kahfi Yasin tak tadi malamnya. Itu tak boleh Bapak Ibu. Itu bukan bertakwa kepada Allah namanya. Makanya pernah mau sampaikan kepada Bapak, ikhlas dalam beribadah sebelum kita beribadah, sedang kita beribadah, setelah kita beribadah. Kita ikhlas sebelum beribadah. Usalli sunnatan, usalli fardan lillahi ta'ala wa nakana Allah. Tapi jolong takbir Allahu Akbar. Adalah kang mana pun bawa ikut ustaz dan kawan. Ganji rasanya. Wak lama-lamakan sujud, wak rancak-rancakkan bacaan agar apa? Agar kita disanjung dipuji orang. Tandanya ikhlas dalam beribadahnya hilang. Bisa kita ikhlas dalam beribadah, sudah beribadah pun penting ikhlas. Bacaranya simpan, jadi kecil-kecil ke orang. Bu, ada ndak kita yang suka bantu orang Bu? Ada. Tapi Bu, lah dibantunya Bu, sekali tak tolong, nanya mau tak mau nolong awak dah. Hanya Pak, lah nak takana nak digau dia. Sehari kok indak dijen ndak ciko. Habis. Bu, kami guru Bu, kami acok dapat ujian apa Ibu. Anak dari ketik kami ajalah sukses Bu. Rupanya Bu di pasar abah sebut dari sapo aja Bu. Ibu dah tiba. Ibu, bawa coba-coba nak ke orang. Iyo, hilang. Tapi sekarang ibu hati wajar, manusiawi wajar Bapak Ibu. Pernah seorang guru berkeluh kesah kepada Ibu, hanya Ustaz, Abu sedang kuliah gini Ustaz. Tahu tak Ustaz, siapa senambo? Sama bana Ustaz sekolah SD dulu mah, pasal 5 hari itu. Kau tak diambil, kau tak tamat SD dulu Ustaz. Tapi kita tahu tak, tugasku banyak mana. Ambo dibaringkannya, lain bukan tidak takana dia anak ibu dai. Kan ibu kita takana tapi tidak kemudahan awak doh. Ambo kok tahu ambo ciko kan, ndak kamu aja sari godo. Hati-hati ya Pak. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, tasawuf dasar yang pertama bertakwa kepada Allah fisirri wal alaniyah. Kita takwa adalah ketika kita suram dan ketika kita barami-rami. Di samu salah Bu, surang awak manti koja ibadah, ya rami awak manti koja. Tapi ketika surang Bapak Ibu mencapek saja, ketika barami awak nampakkan awak lebih pada orang hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, apa konsep tas yang kedua? Itba' atau al-ittiba' boleh itba' Bu. Itba'us sunnah fil aqwali wal af'al. Mengikuti sunnah Rasulullah fil aqwali wal af'al,
tentang perkataan dan perbuatan. Apa makna apa itu? Nankan kita lakukan sesuaikan dengan qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi. Dan kita karajukan sesuaikan dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang yang bertasawuf harus belajar sunnah Nabi, belajar hadis Nabi, tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Kalau Nabi mengecekkan mulia, karajuan. Kalau Nabi mengecekkan tidak mulia, jangan dikarajuan. Termasuk bu perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Bu, urang salat rajin, puasa rajin, jago malam rajin, makan riba pun rajin. Tandanya tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ulang balik, urang salatnya rajin, puasanya rajin, zikir malam rajin, doa pun rajin, bangun malam rajin Bapak Ibu. Telah bertakwa sirri wal alaniyah, tapi banyak perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang melanggar Bapak Ibu. Makanya mau sampaikan Bapak Ibu kaji gini. Jangan mudah menyalahkan amaliah orang lain. Dan tak boleh kita dalam beribadah Bapak Ibu menyatakan bahkan meyakini bahwa orang yang beribadah seperti bid'ah kafir, tak boleh. Nabi tak pernah mengajarkan demikian. Tapi tak boleh pula terlalu lapang. Nyubi lawak bilo, nyaw karajokan dan nyawa karajuan belum, tak boleh. Makanya saya sampaikan apa Ibu, awak yang bertasawuf harus punya syariat. Apa syariat kita? Ikutlah perkataan Nabi, ikutlah perbuatan Nabi. Ustaz, dari mana kita pahami ini Ustaz? Mau sampaikan sebuah kisah Bapak Ibu. Beberapa hari Rasul kan meninggal Bapak Ibu, Rasul sakit. Maka di hari akhir Rasul sakit Bapak Ibu, Rasul kumpulkan para sahabat. Dalam hadis Rasul sampaikan dekat masa kita berpisah. Ya, Rasul sampaikan apa itu kepada para sahabat? Taraktu fikum wa'izaini. Ketika sahabat dengan Nabi, ya Rasulullah, anta imamuna, anta rasuluna, engkau pemimpin kami, engkau rasul kami. Ketika engkau telah tidak fa'aina narja, kami tanya ya Rasulullah. Nabi berpesan dua bu. Taraktu fikum wa'izaini, aku tinggalkan untukmu dua orang guru. Natiqan wasamitan, ada guru yang pandai mengecek, ada guru yang tak pandai mengecek. Ustaz, guru yang pandai mengecek? Kecek Nabi, apapun yang akan engkau lakukan, nankan engkau karajuan, nankan engkau kecean, tanyalah ke Quran dan ke Sunnah. Itu guru yang pandai baca Al-Quran dan Sunnahku. Ibu punya anak ibu kama nikah. Bagaimana nikah sesuai sunnah Rasulullah? Tanya kurang fikih. Pendek cerita bu, lah selesai nikahnya bu, hamilnya. Yang mesti dilakukan perempuan ketika hamil, kita tanya lo ke sunnah Rasulullah, kita tanya pula kepada Al-Quranul Karim. Lah lahi anak Bapak Ibu, ba'a caranya azankan, ikamatkan. Siapa mengecek? Rasul mengecek. Agih nama rancang. Lah bawa tahu nanti apa pesan Rasul, suruhnya salat. Lain mungkin bisa disuruh sen salat tidak diajar. Harus ajarkan salat. Bahkan hadis yang masyhur, hadis yang populer di awal, kalau nyala bau puasa 10 tahun indah ada salat, fadribu, pukul. Itu baru tentang salat lo, tentang anak. Kita akan milih pemimpin, ba'a cara milih pemimpin kata Al-Quran dan Sunnah. Aku yang ittiba cakap.
Ibu kabar alik, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu. Ibu kabar alik, rumah ibu di tepi labuah. Ibu pasang tenda, tutup labuah. Ndak bisa orang lewat puta-puta. Lai sunnah tu Bu? Ndak. Ada orang yang ngarja situ Bu? Banyak. Baputa orang lalu. Baputa orang lalu. Sudah tu apa organ ibu sampai malam jam 2 balik. Makanya hati-hati ya Pak Ibu. Kamanga wak. Beku apa Ibu? Aduh kejadian Pak Ibu. Urang rayo namanya halal bihalal, diundang artis ibu kota, urang bakim setiap yang kibo mambai ya, itu melanggar sunnah, hilang konsep tasawuf. Tapi dikecilkan iko bangi orang bawa ustaz ko banyak nasarai ini di nyawa. Itulah cara cari piti di kampung ustaz. Kau nak punah orang kampung orang rantau dia. Tapi kenapa dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ambulang dia Bapak Ibu. Ya, kecek Nabi, taraktu fikum wa izaini, aku tinggalkan kepadamu 2 orang guru. Yang pertama yang pandai mengecek yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nan kedua samitan, guru yang tak pandai mengecek, nyo antok saja, nyo diam saja. Apa itu? Al-maut. Kata Nabi, idza qasat qulubukum, apabila hatimu lah kasih malih beribadah, malih bersedekah, dak namuh memaafkan orang lain, masih badandam-dandam, banyak-banyak mengingat mati. Bu, ada contoh kaji cik Bu. Contoh kaji mau sampaikan. Ya. Ibu kabaran ke Jakarta naik pesawat. Ada ndak waktunya Bu? Ada. Jaleh Bu. Mau tanya ke Ibu, ada ndak waktu mati Bu? Ndak ada. Kapanpun dia pasti datang. Tapi untuk barang ke bandara Bu, tapi tak lambat apa Ibu. Ingatkan diri kita dengan banyak-banyak mengingat mati. Bapak Ibu, kalau ada je kita berusaha ndak bertegur sapa. Kita bertetangga nak bertegur sapa. Bahkan ada orang Bapak Ibu antara ayah, ibu, anak nak bertegur sapa. Bahkan masih banyak jamaah sasurau saimam nak basapuan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Banyak-banyak mengingat mati. Makanya Bapak Ibu, orang tasawuf wajib belajar syariat. Di masa itu tertulis, termaktub dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tu Al-Quran, hadis. Bapak Ibu, hamba dikatakan sampai sangana Bapak Ibu, tinggal waktu kamu 2 minit lebih kurang Bapak Ibu. Mau sampaikan Bapak Ibu, nan katigo nyelimo Bu, mau sampaikan 3 hari ini dulu. Ar-ridha anillahi ta'ala fil qalil wal kathir. Adapun asal tasawuf yang ketiga adalah ar-ridha anillahi, dari Allah, fil qalil wal kathir. Kita reda kepada Allah. Apakah Allah beri sedikit ataupun Allah beri banyak, kita reda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai kita mungkin belum berbeda Bu, bedanya sabar jo reda. Ya. Kalau sabar Bu, ibu manahan. Ya. Ibu sabar gini. Kenapa? Keinginan hawa nafsu kita Bu sore go munjunjua. Keinginan bapak sore go duduk di lapau sambil minum kopi samsu sabatang. Tapi apa sabar, apa tahan. Itu yang sabar. Apa yang reda Bapak Ibu? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Yahya Ulumuddin, apa sabar? Sururul qalbi bimarril qada. Sururul qalbi bimarril qada. Ustaz, itu kan bahasa Arab. Apa bahasa Bu? Bahasa awaknya Bu, tenang hati
tenang jiwa, gembira jiwa walaupun pahit ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu punya anak balimo, sukses sadonyo, tarimo senang dah ibu. Iyo, ibu anak surangnya bu, nak jadi barasonya bu. Nah, kan itu anyurang surang anak kau nya nak jadi, sianu sabalih jadi sadonyo. Bu, kesal anak bu. Abih pitiama nyekolan. Yo, waktu kuliah saja tu uang kos 300 sebulan. Tapi ndak ada wasiatnya. Wah ndak reda namanya apa itu. Ustaz, bisakah kita reda? Bisa. Kenapa demikian? Di balik itu Allah pasti berikan hikmah apa itu. Abu contohkan bu, sukses anaknya kalima-limanya bu dirantau sebenarnya, tinggal surang merangkai di rumah. Anak dan surang cakap bu nak merantau di rumah bu, tapi ada yang kamantan amahnya ke surau, ada yang kan mantakan amahnya ke rumah sakit. Nama rancak bu. Tak terasa ibu tu, Allah terasa. Allah sering ngaji tu bu, kuala gaji yang boleh gini. Bila terasa ibu tu Allah tu. Yo, jangan sampai diburuk-burukkan apa ibu. Abu pernah pengalaman pribadi yang apa ibu. Dia malu menceritakan dia di anu gua di live gua. Dia menceritakan jelas. Jamaah ambo yang di tahfiz mungkin tahu cerita. Ambo cerita kisah pribadi yang apa ibu. 2000 sabaleh apa ibu, kalau ada ibu yang guru di Siko paham pastinya. Kami dipanggil pemerintah ikut PLPG namanya bu, untuk guru sertifikasi. 2012 akhir bu lulus SK kami keluar, berhak menerima tunjangan sertifikasi. Batujuh kami dari pondok pesantren Barangke bu. Ambo ceritakan kisahnya bu. Alhamdulillah kita boleh punya kendaraan bu. Kendaraan yang itu kendaraan ambo bu. Ya, bawa laptop, bawa printer, tugasku banyak bu. Bahkan kita ni tampik panggo pisah-pisah bu, ambo yang mantan-tan kawan-kawan go bu. Lah selesai panggo jantan ambo orang bu kakak kelas ambo lai. Sampai pulang. Alhamdulillah SK keluar. Tapi kawan-kawan lah menerima ambo menerima dulu. Bayangkan apa itu? 1 semester kawan tarimo, 2 semester lah tarimo kan lah sampai 5 semester bu. Sebagian ibu yang sertifikasi tahu bara jumlah cik semester, walaupun kami guru honor swasta apa ibu. Ceritakan kan bu, bahasanya ambo lah beli TV, lah peluan rumah, bali galang untuk orang rumah, ambo nak keluar. Sedih bu. Lah sampai 6 semester indah dia keluar. Bahkan lah sampai diusulkan ke Jakarta indah dia keluar. Kecil kawan-kawan lah masuk awan tu Ustaz dan apa ibu masuk 7 semester boleh telefon orang Kemenang apa ibu Ustaz masukkan daftar sehari kini. Hari jam setengah 2 balik, ambo tunggu Ustaz sampai jam 2 balik di kantor. Ambo dilasi baru tu. Bocah lihat jam. Tapi ni gigih pai je bu. Jam 2 balik kurang 5, jam 2 balik lepas perampik bu telefonnya. Tadi mau Ustaz di Perumnas Kubang Putihnya bu. Nak mungkin kalau Ustaz. Jam 2 balik bu tunggu Ustaz. Habis. Besok dia telefon balik bu. Ustaz bisa nama Ustaz masuk cik. Alhamdulillah bu. 7 semester menunggu bu. Keluar seronyo. Alhamdulillah. Bu, kesal ke hamba dulu? Mungkin ya bu. Macam lihat kawan lah beli HP baru bu. Payah mau ke rumahnya bu, TV no sengadang dinding. Baru TV mahnya bu. PP sertifikasinya kamu nak. Kamu takkan. Rupanya apa ibu? Ada penantian yang Allah inginkan di sana apa ibu? Seandainya dunia tidak Allah berikan, amba yakin akhirat Allah simpan Bapak Ibu. Makanya pernah mau sampaikan kajian
Bapak Ibu yang berdoa hari ini, lanjutkan doa walaupun Allah belum nampakkan hari ini. Kenapa demikian? Allah lebih tahu kalau bagi kini habis dinyo. Tapi ketika Abu akan kelak di akhirat akan lebih bermanfaat. Kata Allah Ta'ala, kamu hari itu kalau bagi per semester habis. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, 7 semester alhamdulillah kami suami istri bisa ongkos untuk haji Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi Bu, awak manusia cok baago. Makanya mau sampaikan Bapak Ibu, redalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bu, di siko kita mungkin ada di rantau dulu, Bu. Bau sao, ba rumah, ba kadai, ba toko. Termasuk ada jamaah datang ke rumahmu tadi pas zuhur Bapak Ibu. Tapi kita mau di rumah Ustaz. Rumah bajual, kendaraan bajual, ambo di rumah. Hikmahnya ada. Apa hikmahnya, Bu? Kurang gaya ngesaki, ngemerawat. Bapak Ibu, mungkin kita menginginkan dulu Bapak Ibu, yang kita inginkan Bapak Ibu, yang kita inginkan adalah kita mangko, tapi Allah nak mantun. Maka mau sampaikan, redalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apakah sedikit ataupun banyak Bapak Ibu. Kamu yakin banyak kita bisa terima, sedikit kita bisa terima. Tapi kajian tasawuf mengajarkan kita reda dengan ketentuan Allah. Apa itu reda? Tenang jiwa, gembira hati walaupun pahit ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf, kiranya banyak manfaat. Billahi taufik, wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, sesudah kajian kita bersama Ustaz, semoga ilmu yang bisa sampaikan kepada kita menjadi ilmu barokah dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz, jazakumullahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum